Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi tubuh yang baik. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan syukur kami untuk kasih setia Tuhan. Dan kami pun rindu firman Tuhan boleh menjadi landasan hidup kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari kitab Yosua, pasalnya yang pertama, Yosua pasal pertama ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang akan mengalami nervous atau gugup saat diberikan satu tugas atau pekerjaan baru yang besar. Dan hal inilah yang dialami oleh Yosua. Setelah kematian Musa, Yosua menjadi pemimpin Israel. Tekanan tanggung jawab ini sangat berat. Yosua harus memimpin lebih dari 2 juta umat dalam perjalanan mereka memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Tanggung jawab yang berat ini karena mereka akan memasuki sebuah tanah asing, lalu akan menaklukkan penduduk negeri itu dan menjadikan tanah itu sebagai milik mereka. Kenapa ini berat? Karena Yosua mengenal siapa bangsa Israel. Yosua yang sebelumnya merupakan wakil daripada Musa, asisten Musa. Dia melihat, dia menyaksikan bagaimana keras kepalanya bangsa Israel yang selalu komplain kepada Musa. Dan tentu saja itu hanya dari satu pihak. Di pihak yang lain, Yosua harus memimpin bangsa yang keras kepala ini untuk berperang bersama-sama menaklukkan penduduk kota atau penduduk tanah asing yang belum pernah mereka datangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja Yosua menjadi takut, menjadi gentar dengan tanggung jawab yang besar ini. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini kita melihat ada 2 kali Allah meminta kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. Di ayat 7 dan ayat 9 diulangi kembali. Allah hendak mengatakan kepada Yosua bahwa rencana bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian ini adalah rencana Tuhan.
Dan Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel berjalan sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan Musa, Yosua berjalan sendiri bersama dengan bangsa Israel. Tetapi Tuhan akan menyertai dia. Bahkan di ayat yang kelima diingatkan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi Yosua seumur hidup Yosua. Sebagaimana Tuhan telah menyertai Musa, demikianlah Tuhan akan menyertai Yosua. Yosua bukan hanya pernah melihat keras kepalanya bangsa Israel, tetapi Yosua juga pernah melihat bagaimana Allah melakukan karya-karya besar luar biasa melalui Musa. Dan ketika Allah meneguhkan hati Yosua untuk maju, untuk berani, untuk kuat, Allah hanya menuntut satu hal dari Yosua, yaitu ketaatan. Rahasia keberhasilan hamba-hamba Allah, baik di zaman Alkitab maupun saat ini, hanya satu, yaitu ketaatan. Ketaatan kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah menyertai kita dalam kondisi apapun, dalam pengalaman hidup apapun yang kita alami. Sebagaimana Allah menyertai Yosua, sebagaimana dulunya Allah menyertai Musa, bahkan menyertai tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Janji yang sama juga berlaku bagi kita saat ini. Allah hanya menuntut satu hal dari kita, yaitu taat. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita bahkan dalam saat-saat sulit hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi saat ini mungkin bagi sebagian orang adalah situasi yang sangat sulit, sangat sukar. Mungkin kita bertanya-tanya, kapan situasi pandemi ini akan berakhir? Saat ini mungkin kita ada dalam ketakutan, ada dalam kecemasan, ada dalam kekhawatiran besar. Tetapi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita lagi, sebagaimana Tuhan menyertai Yosua memasuki tanah perjanjian, berperang dengan orang-orang Kanaan. Demikian halnya janji itu berlaku bagi kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Walaupun saat ini kita sedang berperang dengan situasi yang sulit, Allah tetap sama. Dia yang menyertai Yosua, Dia yang menguatkan dan meneguhkan hati Yosua. Allah yang sama menguatkan dan meneguhkan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami lagi bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang hadir setiap saat dalam hidup kami, baik senang maupun susah. Bahkan di tengah-tengah kesulitan di situasi pandemi ini, Engkau Allah tetap menyertai kami. Terima kasih untuk janji-Mu yang meneguhkan dan menguatkan hati hamba-Mu Yosua memasuki tanah perjanjian yang Engkau berikan. Biarlah janji yang sama itu kami patri dalam hati kami saat ini, bahwa Engkau Allah menyertai kami. Engkau menguatkan dan meneguhkan hati kami di tengah-tengah situasi yang menakutkan saat ini, dan di tengah-tengah banyak kesulitan yang kami alami. Janji ini boleh menguatkan kami. Biarlah kami memiliki ketaatan seperti Yosua, berjalan bersama dengan Tuhan dan percaya Tuhan bertindak untuk kami. Terima kasih Bapa, biarlah sepanjang hari ini penyertaan Tuhan boleh kami alami dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.